Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan mata kuliah pengantar akuntansi kali ini, kita akan membahas yaitu accounting for merchandising business atau akuntansi untuk perusahaan dagang. Jadi, kita ada 5 learning objective. Yang pertama, yaitu teman-teman memahami dulu antara aktivitas dan laporan keuangan terkait perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perbedaannya seperti apa? Kemudian di learning objective 2, yaitu mendeskripsikan dan mengilustrasikan uh, akuntansi untuk perusahaan dagang atau transaksi perusahaan dagang. Learning objective 3, teman-teman mendeskripsikan dan mengilustrasikan uh, adjusting proses atau penyesuaian dalam perusahaan dagang. Learning objektif 4, teman-teman mendeskripsikan dan mengilustrasikan laporan keuangan dari perusahaan dagang. Dan di learning objektif 5, teman-teman mendeskripsikan dan mengilustrasikan the use of asset turnover in evaluating company operating performance. Jadi teman-teman melihat dan menilai bagaimana performance dari operasional perusahaan terkait asset turnover. Ya. Nah, jadi yang pertama yaitu kita memahami dulu apa itu perusahaan dagang, gitu ya. Jadi operating cycle adalah proses di mana perusahaan itu mengeluarkan uang, kemudian men-create revenue atau menciptakan pendapatan, penghasilan perusahaan, dan menerima kas yang diakibatkan dari adanya aktivitas piutang, collectible and account receivable. Nah, operating cycle untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu berbeda. Dimana kalau perusahaan dagang itu dia harus membeli barang atau persediaan dulu dan menjualnya kepada pelanggan. Nah, seperti apa ilustrasinya? Seperti gambar ini ya. Jadi operating cycle untuk perusahaan dagang diawali dari cash atau dana yang dimiliki perusahaan dibuat untuk membeli barang persediaan, kemudian barang persediaan itu dikirim ke kita, maka muncul yang namanya biaya kirim, kemudian dilakukan penjualan kepada pelanggan, muncullah yang namanya piutang. Ketika misalkan dibayarkan secara tunai, maka langsung uangnya kembali lagi ke perusahaan, tapi ketika muncul piutang, harus ditagih terlebih dahulu sehingga terbitlah dana yang masuk ke perusahaan. Nah, siklus ini akan berulang seperti ini terus gitu ya. Nah, dari segi laporan keuangan terkait perusahaan dagang dan perusahaan jasa, bedanya adalah ini kalau perusahaan jasa dia dalam menghasilkan operating income itu dari pendapatan dikurangi beban, ketemu yang namanya operating income. Tapi kalau perusahaan dagang itu didapatkan dari mana operating income-nya? Dari penjualan dikurangi COMS, ketemu gross profit, dari gross profit dikurangi operating expense, muncullah yang namanya operating income gitu ya. Kemudian terkait transaksi dari perusahaan dagang. Ini adalah beberapa chart of account dari perusahaan dagang. Nah, sebenarnya sama untuk perusahaan jasa, hanya bedanya yang ada di merah-merah ini, ada akun tambahan gitu ya. Kemudian terkait purchase transaction. Jadi di dalam perusahaan dagang itu ada dua sistem pencatatan akuntansi untuk persediaan barang dagang. Ada perpetual sama periodik. Kalau perpetual inventory system, jadi setiap ada transaksi pembelian dan penjualan atas persediaan barang dagang itu akan dicatat dan mengupdate nilai inventory account. Nah, eh, kalau periodic system dia itu tidak mengupdate jumlah inventorinya. Jadi dia hanya mencatat adanya penjualan pembelian saja. Nah, nanti pada saat akhir periode dihitunglah jumlah yang tersedia berapa, maka itu adalah yang menjadi jumlah inventory dari periodic system, gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk mencatat dengan menggunakan perpetual inventory system,
ada cash purchase 2005-10 of merchandise. Jadi ketika ada apa namanya pembelian barang maka ditulisnya merchandise inventory pada cash. Kalau secara kredit maka merchandise inventory dan account payable. Nah, kalau periodik itu dia tidak mengenal akun merchandise inventory karena apa? Dia tidak mengupdate jumlah inventorinya, gitu ya. Nah, ini adalah contoh invoice yang mana nanti ini sering dijumpai oleh perusahaan dagang gitu ya. Akan dipelajari terkait adanya terms, yaitu adanya purchase discount. Nah, jadi 2/10 N/30 di sini adalah jatuh tempo dari piutangnya adalah 30 hari, yang mana dapat diskon 2% ketika melunasinya 10 hari pada awal masa kreditnya gitu ya. Nah, contohnya dia kan bilang invoice date-nya tanggal 5, kredit term-nya 2/10 N/30. Jadi mulai dari tanggal invoice date itu dihitung sampai 10 hari. Nah, jika dibayarkan antara periode tanggal 5 sampai tanggal 15, maka dia akan dapat diskon 2%. Tapi lebih dari tanggal 15 dia tidak dapat eh, diskon gitu ya. Kemudian di sini dia bilang ketika pada tanggal 5 Januari mengakui adanya merchandise inventory pada akun payable. Nah, ketika membayar pada tanggal 15, maka dia masuk ke periode diskon sehingga yang dibayarkan adalah 2940. Tapi kalau misalkan dia membayarnya tidak pada periode diskon, maka jurnalnya seperti ini, merchandise inventory akun payable pada cash. Kemudian ada purchase return and allowance. Jadi di sini kalau ada purchase return and allowance, maka jurnalnya adalah account payable pada merchandise inventory. Kenapa? Karena kan purchase return and allowance itu ketika ada pelanggan yang membeli kemudian dikembalikan, maka account payable-nya berkurang dan merchandise inventory-nya juga berkurang gitu ya. Nah, ini asumsikan bahwa adanya purchase of merchandise. Jadi tanggal 2 membeli sebesar 5.000. Nah, dicatatnya sesuai dengan periode diskon, kemudian eh, tanggal 4 mengembalikan, maka akan payable pada merchandise inventory. Dan tanggal 12 membayar adanya pembelian dikurangi dengan retur dan diskon di sini. Ini sejujurnya seperti ini. Kemudian terkait sales transaction. Nah, terkait sales transaction di sini, yaitu revenue from merchandise sales is usually recorded as sales. Nah, business may sell merchandise for cash. Cash sales are normally entered on cash register and record in the accounts. Jadi contohnya asumsikan bahwa pada tanggal 3 Maret Resolution ini dia menjual barangnya seharga 1.800. Jadi cash pada sales sebesar 1.800. Nah, kalau di perpetual inventory system ketika dia menjual barang maka harus mencatat ada yang namanya cost of merchandise sold. Gitu ya. Di sini ada jurnal cost of merchandise sold pada merchandise inventory. Kemudian, nah, ketika dia bayarnya pakai Mastercard, maka di sini credit card expense pada cash. Nah, kalau untuk sales on account, berarti kalau tadi secara tunai, sekarang jualnya secara kredit gitu ya. Maka akan disuruh pada sales tetap harus mencatat COMS pada merchandise inventory. Nah, kemudian ada namanya customer discount. Jadi tetap account receivable pada sales, COMS pada merchandise inventory. Kemudian terkait cash refund and allowance. Jadi tinggal di jurnal aja customer refund payable pada cash. Nah, apa yang terjadi ketika adanya refund barang, tapi dia pada saat awal membelinya pakai account receivable gitu ya, misalnya piutang. Ya udah berarti kreditnya bukan cash tapi account receivable. Karena apa? Karena akan mengurangi account receivable-nya.
Nah, ini ketika adanya pengembalian barang. Jadi customer refund payable ditambah merchandise inventory sama estimated return inventory untuk jurnalnya. Nah, ini adalah jurnal untuk mencatat customer refund, allowance, and return. Jadi kalau ada cash refund paid sama credit memorandum issued. Jadi kalau ini tanpa tunai, ini sudah dibayar. Jadi ketika tidak mengembalikan barangnya, jurnalnya cukup customer refund payable pada cash. Tapi kalau ikut mengembalikan barang, maka jurnal merchandise inventory pada estimated return inventory. Yang membedakan adalah ini cash, ini account receivable, itu saja. Nah, sekarang terkait biaya pengiriman. Jadi kalau biaya pengiriman itu ada FOB shipping point sama FOB destination. Kalau yang FOB shipping point, maka yang menanggungnya adalah pembeli. Tapi kalau destination yang menanggung biayanya adalah penjual gitu ya. Jurnalnya seperti ini. Nih, merchandise inventory pada account payable, merchandise inventory pada cash. Kalau yang ini account receivable pada sales, CMS pada merchandise inventory, dan delivery expense pada cash karena yang menanggung adalah penjual. Ya. Nah, ini kalau FOB shipping point itu yang menanggung adalah pembeli. Kalau destination yang nanggung adalah penjual. Nah, ketika yang nanggung untuk pembeli jurnal dalam merchandise inventory pada cash. Kalau yang menanggung penjual maka jurnalnya delivery expense pada cash. Nah, ini adalah sisi jurnal dari seller sama buyer gitu ya, terkait merchandise inventory. Kemudian kita masuk ke yang periodik. Mana ya periodik ya, bentar. Nah, ini yang periodik. Jadi akunnya berbeda, ada purchase, purchase return and allowance, purchase discount sama freight in. Nah, kalau untuk periodik, nah bedanya dia tidak ada akun yang namanya merchandise inventory, tapi ketika beli barang langsung purchase. Jadi kalau yang sebelumnya kan merchandise inventory, kalau periodik itu langsung purchase yang dipakai untuk jurnalnya. Karena apa? Karena dia tidak mengakui adanya update inventory gitu ya. Nih. Sehingga kalau kita sudah selesai mencatatnya, maka kita bisa membuat yang namanya nih financial statement for merchandising business. Jadi ada multiple step di sini, yaitu mencatat adanya sales, CMS, gross profit, sama income from operation. Ini bentuknya seperti ini untuk income statement. Kemudian ini statement of orders equity dan balance sheet. Ya, kalau sudah kita bikin jurnal penutup seperti biasa, untuk pertemuan ini sampai di sini terkait proposal periodik. Jangan lupa ketika selesai melakukan pencatatan proposal periodik, teman-teman tetap harus melakukan yang namanya closing entry. Ya. Nah, kalau untuk yang periodik, membuat akun merchandise inventory ini berdasarkan saldo secara fisik ya. Kemudian menutup akun purchase return and allowance, menutup akun purchase discount. Kemudian di sini ada purchase sama freight in gitu. Untuk yang periodik. Kalau untuk yang perpetual, maka jurnal closingnya adalah ini, mendebit edge revenue account, mendebit owner's capital account. Nah, seperti ini bentuknya. Mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini. Uh,
kita akan bahas pertemuan selanjutnya di materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.